Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lydia Ambar Ayu Karina, formasi pengelola keuangan dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Penyelesaian Pembangunan Daerah Khusus. Halo, perkenalkan, nama saya Idam Wahyudi. Saya dari Sekretariat Jenderal, Biro Keuangan, dan Barang Milik Negara. Hai, perkenalkan, saya Syarah Hidayati. Saya formasi pengelola keuangan dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Penyelesaian Rencana dan Program. Kami dari kelompok 3 Angkatan 5 peserta Latsar CPNS Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada podcast kali ini, kami akan membahas mengenai isu pengendapan dana APBD pemerintah daerah dalam bentuk deposito dan kaitannya dengan belum adanya penerapan manajemen ASN, pelayanan publik, dan praktik whole of government. Isu yang akan kita bicarakan di podcast ini adalah tentang adanya pengendapan dana APBD pemerintah daerah dalam bentuk deposito bank. Kasus ini terjadi di beberapa pemerintahan daerah di Indonesia, di mana pengendapan APBD dalam bentuk deposito bank ini dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu. Nah, menurut Mas Idam, isu pengendapan dana APBD pemerintah daerah ini jika dilihat dari sudut pandang manajemen ASN itu seperti apa ya pengaruhnya? Silahkan Mas Idam. Terima kasih Mbak Widya. Sebelum saya menjelaskan hubungan antara isu pengendapan dana APBD pemerintah daerah dalam bentuk deposito dengan penerapan manajemen ASN, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen ASN dan tugas ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan untuk tugas ASN antara lain, yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu hubungan pengendapan dana APBD pemerintah daerah dalam bentuk deposito dengan penerapan manajemen ASN, kawan-kawan bisa lihat nih di penyerapan anggaran yang menjadi terlambat sehingga berakibat pada terhambatnya tugas-tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh ASN. Bahkan karena terjadinya pengendapan dana APBD bisa berakibat pada terlambatnya gaji ASN. Kawan-kawan tahu dong kalau gaji itu penting. Nah, pengaruh keterlambatan gaji ini bagi ASN itu bisa memicu untuk melakukan tindakan praktik korupsi dan kolusi. Padahal tujuan manajemen ASN adalah menghasilkan pegawai ASN yang profesional serta bersih dari praktik korupsi, dan kolusi. Ini menunjukkan bahwa pengendapan dana APBD pemerintah daerah dalam bentuk deposito belum diterapkannya dengan baik manajemen ASN. Lalu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya nih, salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Sedangkan, pengaruh pengendapan dana APBD pemerintah daerah dalam bentuk deposito memberikan pengaruh terhadap tugas ASN, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Untuk hal ini akan dijelaskan oleh Mbak Syarah. Mbak Syarah, mohon dijelaskan selanjutnya Mbak Syarah.
Baik, terima kasih Mas Ida. Nah, kita lanjut ke pelayanan publiknya ya. Pelayanan publik itu kan berarti memberikan pelayanan prima pada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur sipil negara sebagai abdi masyarakat. Nah, dengan kasus tersebut, padahal harusnya dana pemerintah daerah itu kan dialokasikan untuk belanja daerah ya, agar terjadi perputaran roda ekonomi. Uang tersebut mungkin disimpan dalam bentuk deposito, kemudian diedarkan oleh bank untuk dipinjamkan kali ya, biar berkembang biak istilahnya. Nah, hal seperti itu tuh sangat berdampak bagi pelayanan publik. Bisa memicu tersendatnya program-program pemerintah. Seperti salah satu contohnya ya pembangunan jalan yang tidak maksimal karena serapan anggaran rendah. Itu kan berdampak langsung bagi masyarakat ya. Itu juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah atau kepala daerah tersebut, terutama di daerah-daerah yang sudah menggunakan sistem keterbukaan informasi. Karena publik kan memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap anggaran, jadi publik pasti tidak biasa-biasa saja dalam menanggapi kasus seperti ini. Sebaliknya, publik justru geram ketika penyerapan anggaran rendah, karena anggaran adalah hal utama yang disoroti publik saat melihat kinerja pemerintah. Apalagi penyebabnya adalah dana tersebut diendapkan di bank sebagai deposito. Belum ada penerapan dalam pelayanan publik yang baik jika seperti ini. Harusnya, anggaran tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan yang sudah direncanakan dan dialokasikan peruntukannya untuk kepentingan bersama dan kemajuan pelayanan publik. Nah, kita sudah membahas manajemen ASN dan pelayanan publik. Kalau untuk whole of government-nya gimana nih Mbak Widya nih? Silahkan Mbak Widya. Ya, terima kasih Mbak Syarah. Selanjutnya kalau untuk dari sisi whole of government, isu pengendapan ini tentunya tidak mencerminkan praktik whole of government. Whole of government sendiri di sini adalah artinya upaya kolaboratif atau kerjasama antar instansi pemerintahan guna memberikan hasil pembangunan yang lebih baik dan sinergis. Nah, dengan adanya pengendapan dana APBD dalam bentuk deposito ini, artinya kurang adanya koordinasi antar unit kerja di pemerintahan daerah yang menyebabkan terjadinya kecolongan ini. Nah, pengendapan ini juga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang menjadi terlambat dan tentunya tidak efisien, sehingga akan menumbuhkan terciptanya pemerintahan yang tidak baik atau pemerintahan yang tidak good governance. Hal ini juga memberikan citra yang buruk terhadap kinerja pemerintah daerah oleh masyarakat. Nah, kalau untuk dari sisi government, menurut saya seperti itu. Balik lagi kepada Mbak Syarah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Widya. Oke, kita sudah membahas manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Dalam kasus itu, belum adanya penerapan dari 3 komponen tersebut. Jadi, segitu aja podcast kita kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang terdapat pada podcast kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apik dari kita. Salam apik. Salam apik.